Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bengkel Teknik Pengelasan. Nama saya Kusmanto yang oleh jurusan dipercaya untuk membawakan materi las GM AW untuk posisi pengelasan plat dengan plat posisi 1G. Nah, untuk perkenalan posisi 1G, nanti secara detail semua posisi akan disampaikan tersendiri, tapi untuk pengelasan itu ada dua jenis pengelasan yang wajib dikenal, yaitu F dan G. Untuk dasar itu F itu artinya fillet atau sambungan yang bentuknya seperti huruf T ya, jadi nanti sambungannya seperti ini. Ini untuk sambungan F atau fillet. Kemudian untuk G itu artinya groove, itu untuk yang beralur. Jadi alurnya nanti bermacam-macam, bisa bentuk V, bisa bentuk X, bisa bentuk K, dan lain sebagainya. Banyak sekali, nanti secara teoritis juga akan disampaikan tersendiri. Jadi saya ulangi, ini fillet atau fillet joint atau F ya, bentuknya seperti ini, seperti huruf T. Kemudian untuk yang kedua itu groove, nanti seperti ini. Jadi ini groove atau butt joint. Nah, kalau ini fillet joint bahasa asingnya ya. Kemudian yang ini butt joint atau sambungan-sambungan tumpul yang menggunakan groove atau alur. Alurnya yang ini. Nah, ini alur ya. Alurnya ini yang membentuk. Kalau ini alurnya huruf V, jadi seperti huruf V ini ya. Nanti bagaimana cara membuatnya akan saya jelaskan. Jadi ini seperti huruf V. Ini untuk sambungan butt joint. Itu ya. Kemudian untuk posisi itu ada posisi dasar ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk posisi 1F, jadi nanti ada 1F, 2F, 3F, dan 4F. Ini untuk dasar. Ada 1G, ada 2G, ada 3G, dan ada 4G. Itu nanti juga akan dibahas tersendiri. Tapi untuk untuk mengenalkan ya, jadi ini posisi 1F itu seperti ini. Mungkin sudah ada yang melaksanakan pengelasan 1F. Jadi ini menghadap ke atas ya sudutnya. Kemudian 2F itu gini, yang satu datar, yang satu tegak lurus. Kemudian posisi 3 itu benda kerja di depan kita, posisinya tegak, sudut menghadap ke tubuh kita. Kemudian posisi 4F itu di atas kepala seperti ini. Ini untuk sambungan fillet atau fillet joint atau T joint bisa juga. Dan untuk G ada 1G yang nanti akan kita laksanakan itu di bawah ya. Pokoknya 1 itu posisi horizontal, posisi di bawah tangan atau down hand. Ini 1G. Kalau tadi 1F seperti ini ya. Kemudian yang 2G ini posisinya di depan kita, posisi yang dilas horizontal seperti ini. Kemudian posisi 3 seperti ini, yang dilas nanti saya balik aja biar yang dilas nanti posisinya vertikal seperti ini, jadi ngelasnya dari depan ya. Kemudian posisi 4 nanti di atas kepala seperti ini. Untuk ini yang 4G, saya ulangi ya, ini 1G, kemudian ini 2G, yang kesini 3G, yang di atas kepala 4G. Ini untuk perkenalan posisi dan dua jenis sambungan tadi ya, ada yang fillet, ada yang groove. Kemudian untuk pengelasan 1G dengan las GM AW seperti apa? Untuk persiapan bahan ini semuanya sama ya. Jadi ada F, ada G, itu semuanya di proses pengelasan adalah sama. Nah, bagaimana untuk membuat groove ini
bisa langsung dipotong ya, setengah V nih ya, bisa langsung dipotong dengan mesin gergaji yang ada di sana. Nanti kita miringkan posisi ini sesuai sudut yang diminta. Ini sudutnya ini adalah 30 sampai 35 derajat. Jadi kalau jadi nanti 60 sampai 70 derajat. Jadi ini dimiringkan. Kalau untuk benda kerja yang panjang, tentunya ini tidak bisa ya. Nanti kita pakai dengan mesin potong gojing di gas cutting ya. Jadi kita punya. Nanti kalau untuk ngelas yang lebih dari 20 cm itu kita pakai gas gojing. Kalau ini sekitar 10 cm panjangnya ya, nanti mampu dipotong dengan mesin gergaji ini. Ini untuk persiapan bahannya seperti itu. Nah, tapi kalau mau dilaksanakan secara manual bisa potong tegak, kemudian kita gerinda miring ya dengan mesin gerinda. Di mesin gerinda itu gunanya untuk membuat kampuh atau untuk repair nanti seandainya pengelasannya gagal. Jadi ini kita akan mencoba mengelas posisi 1G untuk proses pengelasan GMAW, yang mana tujuannya nanti agar kalian satu bisa mengoperasikan mesin ini, mesin las GMAW ya ini dengan benar tanpa ada trouble ya. Kemudian yang kedua, bisa melaksanakan pengelasan posisi 1G plat dengan plat dengan proses las GMAW ini dengan benar. Benarnya seperti apa nanti semuanya bisa terukur, nanti akan ada evaluasinya. Mungkin beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan. Las GMAW itu singkatan dari gas metal arc welding ya. Jadi nanti ada dua jenis GMAW, itu ada MAG, metal aktif gas, kemudian ada MIG, metal inert gas. Bedanya apa? Tergantung dari gas lindung yang dipakai. Kalau gas lindungnya yang dipakai CO2 nanti namanya MAG, metal aktif gas. Tapi kalau yang gas lindungnya ini yang dipakai argon nanti namanya MIG ya, metal inert gas. Itu juga perlu dipahami karena kebanyakan anak-anak salah ya. Jadi las GMAW yo namanya las MIG, padahal tidak melihat apa gas lindungnya yang dipakai. Sementara ini untuk pengelasan baja biasa seperti ini, baja-baja lunak, kita laksanakan dengan proses MAG ya. Tapi anak-anak biasanya salah sebut, pokoknya las GMAW ya las MIG gitu. Tidak seperti itu sebenarnya. Kita betulkan, kalau gas lindungnya itu CO2, maka namanya las MAG. Kalau gas lindungnya argon atau helium, itu namanya las MIG atau MIG. Kalau di bengkel-bengkel biasa disebut dengan las karbon atau las CO2 seperti itu. Nah, sekarang bagaimana proses pengelasannya? Ini ada beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama kita siapkan bahannya dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Karena ini posisi 1G, kemudian harus pakai alur ya. Ini dibuat alurnya dulu, bisa dipotong dengan mesin, bisa digerinda, bisa dilakukan dengan gas cutting sesuai dengan kondisi benda kerja dan peralatan yang kita punyai. Jadi nanti jadinya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, sudutnya berapa ini? Nah, dianjurkan sekitar 30 sampai dengan 35 derajat. Ini ya sudut ini bentuknya seperti setengah huruf V. Jadi ini kampuhnya namanya kampuh V ya, karena kan nanti kalau dijajar dengan yang satunya yang juga dibentuk sama, itu nanti membentuk huruf V. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ini ada namanya sudut kampuh ya tadi ya,
yang 30 sampai 35 ini namanya sudut setengah sudut kampuh atau setengah sudut kampuh ya. Ini yang 30 sampai 35 derajat. Kemudian nanti ada apa namanya perlakuan lagi ya. Ini ada sudut itu kan kadang puncak sudut atau titik pusatnya ini adalah 0 ya. Kalau ini kan 0. Nah, untuk pengelasan seorang welder biasanya ada yang menghendaki ini 0 saja ya. Ada yang menghendaki dibuat face, namanya road face ya, atau muka. Ini nanti tebalnya kira-kira ya ada ya 1 sampai 3 mm lebar road face-nya ini. Nah, ini dibentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kan nggak runcing sekarang ya. Nah, kalau untuk arus-arus besar biasanya ini harus dibuat road face. Jadi ini nggak runcing seperti yang satunya ini. Kalau ini kan runcing. Kalau ini road face-nya nggak ada atau 0, ini dibuat ada ya. Bisa 2 ya, maksimum 3 mili lah. Tergantung dari tebal platnya. Untuk mempermudah tembusannya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, untuk persiapan bahan ini kita buat kampuhnya, kampuh V seperti ini, buatnya satu-satu. Nah, nanti ini jadi setengah V. Nanti kalau digabung jadi seperti huruf V. Jadi ini namanya adalah kampuh V. Setelah itu baru kita lakukan proses selanjutnya. Oke, setelah persiapan bahan, kemudian kita menuju ke peralatan utama mesin las ya. Jadi kalau persiapan bahan tadi kita gunakan alat-alat bantu yang kita punya, kemudian ini alat utama mesin las GMAW ya. Mungkin bagian-bagiannya sudah dijelaskan. Ini mesin utama, ini pembangkit arus, ini fire feeder untuk suplai kawat las. Kemudian yang botol ini adalah gas lindungnya, yang mana kita pakai CO2. Ini kita setting sedemikian rupa ya, disambung satu sama lain, kemudian nanti dicek sampai bisa digunakan untuk mengelas. Nah, anak-anak biasanya tinggal pakai saja karena settingnya sudah dilakukan oleh toolman kita ya, kemudian kita tinggal pakai aja. Dan yang perlu dioperasikan tombol-tombolnya adalah ini saja ya, 1, 2, 3. Ini untuk arus, berapa arus yang mau kita pakai. Ini voltnya, ini wire inch atau icing biasanya. Ini gunanya untuk mengeluarkan kawat las tanpa mengeluarkan gas. Jadi karena gas kita itu mahal ya, ini satu botol bisa 300.000 lebih ya. Nah, supaya hemat nanti kalau terjadi trouble dalam ngelas, kalau kawatnya mau dikeluarkan, pencet aja ini, begitu ya. Kemudian untuk setting gas, ini kita namanya flow meter ya. Kemudian ini ada manometer penunjuk tekanan isi ya. Diisi gasnya itu berapa nanti akan bisa dibaca di sini. Ini dengan satuan ada besi, ada barometer ya. Kemudian ini tekanan kerja yang mau kita pakai. Kita biasa pakai 10 sampai 20 kilogram gaya per sentimeter persegi, ada satuannya ini. Nah, dan kita atur ini, kalau kiri buka, kalau kanan tutup. Pertama ini buka dulu ya, ini nutupnya ke kanan. Nah, ini nutup kanan ya, ini bukanya ke kiri. Kemudian ini kita setel, atur antara 15 sampai 20. Mungkin kalau dikehendaki bisa lebih dari ukuran itu. Ini untuk setelan gas seperti itu. Kembali ke mesin tadi ya, ini setelan arusnya, ini ampere berapa ampere,
Ini nanti terbaca yang luar, angka skala yang luar itu ini untuk 0 kawat 0, diameter 1,6 ya, maaf ya, mungkin udah enggak begitu terlihat. Kemudian yang ada di dalam, di atasnya ini berapa itu, 0,8 mungkin ya, sampai 1,2. Nanti baca ampernya di skala yang di bawahnya ini. Jadi mungkin skala yang ditunjuk oleh tombol ini tidak sesuai dengan yang tertera di indikator ini ya. Nah, kemudian ini untuk voltasenya. Nah, untuk mengira-ira supaya kita cepat nyetelnya, kita ambil aja voltnya ini kira-kira atau ampernya ini 10 kali ya. Jadi kalau misalnya ini kita ambil 200, nanti untuk perkiraan kita voltnya ini 20 ya. Jadi voltnya ini 1/10-nya dari ampere. Ini ya. Nah, kemudian ini tombol on off-nya kita putar, kita coba ya. Nah, ini karena settingnya sudah, arusnya sudah, ini kita on kan, putar ke kanan. Nanti akan indikator-indikator itu akan menyala. Misalnya kita coba ini di angka 200 ya. Ini kita pakai kawat 1 mili ini. Jadi kita gunakan skala yang ada di dalam. Ini kita ambil sekitar ya hampir 200 lah. 200/10-nya voltnya kira-kira 20. Itu ya. Terus nanti kalau butuh mengeluarkan kawat, pencet aja tombol yang merah ini untuk menghemat supaya gasnya tidak banyak terbuang percuma. Ini untuk on off nya seperti itu. Jadi ini tombol daya ya, kita putar ke kanan, cek semua indikator nyala ya, kemudian kita atur ampere dan voltasenya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk plat-plat sekitar 8 sampai 12 mili ya, kita pakai 150 sampai 200 ampere. Dan kita ke sini untuk mengatur gas. Ini dibuka ke kiri ya, secukupnya aja karena gas itu gampang keluar ya. Jadi ini diputar setengah putaran, enggak apa-apa. Yang penting gasnya keluar dan ini menunjuk angka. Kalau kita ragu-ragu, misalnya gasnya kok mau kita atur berapa, ini kita keluarkan dulu. Nanti ada bola baja sini, dia akan naik. Nah, ini ya, naik di sini. Ini masih 15. Kalau mau diperbesar, putar ke kiri, dia akan naik. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dipahami. Ini namanya keran untuk keluar gas dari botol, kemudian tekanannya dilihat di sini di manometer. Ini tekanan isi, ini tekanan kerja. Nanti skalanya sudah ada. Itu baru nanti kita kalau ini alatnya sudah siap, kita setting, kita baru bisa mulai mengelas. Begitu bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita lakukan tag wheel ya. Jadi untuk pengelasan posisi 1G ini kita tag wheel dulu, kita nyalakan mesinnya dan kita pastikan hidup. Juga gasnya kita setel, kita buka dulu dan kita cek tekanannya dengan menekan gannya ini ya. Nah, ini berapa tekanannya. Nah, ini sudah cukup antara 15 dan 20. Untuk tag wheel ini penting ya. Tag wheel itu las catat untuk memastikan nanti jarak antara kedua sambungan ini senantiasa stabil. Ini harus di las catat atau di tag wheel kedua ujungnya ya, ujung kiri dan ujung kanan. Supaya apa? Supaya nanti celah ini akan senantiasa
sama atau stabil selama dilakukan pengelasan. Itu ya. Jadi terus sebelum kita las, kita cek dulu kawatnya ini. Jadi kawat yang keluar dari nozzle ini ya, permukaan nozzle sampai ujung ini kira-kira 10 cm aja. Nah, kalau kepanjangan kita potong dengan tang potong ini. Kita potong. Nah, ini kira-kira 10 mili ya, 10 mili. Jangan terlalu panjang. Ini 10 mili. Ini yang paling sedengan ya. Tapi ada yang pengennya setengah senti, tidak apa-apa. Kalau untuk tag wheel setengah senti tidak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini. Tidak usah terlalu panjang. Oke, setelah siap kita beri jarak ya untuk memudahkan kawat ini tembus, cairan lasnya ini tembus ke bawah supaya sambungannya kuat. Ini kita beri jarak kira-kira paling sedengan itu ya 2 mili atau 1 kali diameter elektroda SMAW ya. Kalau kita pakai 2,6 ya kita jaraknya 26. Tapi kalau untuk GMAW saya kira 2-3 mili sudah cukup. Ini kita tag, ini kita pakai sarung APD-nya jangan lupa ya. Sarung tangan, kemudian apron misalnya kalau tidak apa-apa. Kemudian nanti yang penting apa? Ini helm las ya. Ini helm las namanya. Kalau topeng las tuh yang kita pegang. Kalau ini kan kita cendel kayak gini. Ini helm, kemudian kita lakukan proses tag wheel ya. Ini tag wheel 1 kali ujung jadi ya. Kemudian ini enggak usah banyak-banyak sing, yang penting kuat. Nanti kalau benda kerjanya tebal dan panjang ya ini paling 2 cm enggak apa-apa ya. Tapi kalau kecil ini kira-kira setengah sampai 1 cm enggak masalah. Kemudian kita cek. Karena ini panas ya, kita cek celahnya kira-kira sudah sama belum. Kalau belum nanti kita perbaiki ya. Kita cek celahnya, kalau belum sama ya disamakan nanti dengan cara dipenggang, atau mungkin kalau susah dibongkar kemudian dilakukan tag wheel ulang. Kemudian ini posisi ini ya, karena last make ini cenderung overhead ya, panasnya terlalu tinggi. Ini biasanya dibuat tidak lurus seperti ini ya, dibuat agak dengklek ke sini ya. Tapi sedikit saja, tidak usah terlalu banyak untuk setelah kena panas mencegah terjadinya distorsi ya, perubahan bentuk karena efek panas nanti, supaya kembali flat. Jadi ini pengelasannya nanti flat, hasilnya flat, datar ya, jadi rata. Kalau diletakkan ini nggak goyang itu ya. Kemudian ini kita anggap cukup tag wheelnya. Kemudian kita lakukan tag wheel yang ujung yang satunya. Ini kalau kira-kira terlalu panjang kita potong dengan tang potong ini, kita potong ini. Kemudian kita lakukan tag wheel di sebelah ujung yang satunya. Cukup, selesai. Ini untuk tag wheelnya seperti itu. Dan kita ini ya. Nah, setelah itu nanti kita tinggal melakukan pengelasan posisi 1G. Ini persiapan bahan selesai sampai di sini.
dan kita tinggal melanjutkan proses pengelasannya. Proses selanjutnya setelah kita lakukan tag wheel ya di kedua ujung, yang mana tujuannya untuk menjaga kestabilan dari jalur las ini. Sekarang kita lakukan fit up. Fit up itu apa? Meletakkan benda kerja sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Kalau 1G posisinya seperti ini. Untuk fit up posisi 1G. Kalau 2G seperti apa? Nah, kita letakkan di depan kita posisinya seperti ini. Jadi ngelasnya nanti ke sini. Kemudian kalau fit up 3G, nah kita letakkan di. Kita punya klem-klem ini ya. Ini manfaatnya adalah untuk mengatur posisi sebagaimana yang dikehendaki. Jadi kalau di bawah tangan posisi 1 cukup diletakkan di atas meja. Tapi kalau untuk posisi 2 bisa dijepit di sini. Ini bisa diatur tinggi rendahnya. Untuk posisi 3 ya bisa di sini. Nanti untuk posisi 4, nah ini klemnya ada di bawah, nggak nampak ya. Jadi nanti ini posisi 1 di atas meja saja, posisi 2 fit up-nya ini posisi 3, posisi 4 nanti selanjutnya. Dan kita lakukan pengelasan. Nanti ada beberapa jalur ya untuk pengelasan tembusan ini, atau untuk groove, atau untuk pengelasan bajoin. Jadi kalau tebal platnya ini nanti bisa 2 kali pengelasan. Jadi ini ada jalur pertama untuk tembusan, namanya nanti ini jaraknya dulu namanya road gap ya. Kalau lasannya yang pertama namanya road pass. Jalur pertama yang tembus ini itu namanya road pass. Dan nanti kalau ada lagi di atasnya namanya hot pass, jalur yang kedua hot pass ya. Dan jalur yang ketiga itu filler pass. Filler pass itu bisa berkali-kali sesuai dengan tebal dan lebar groove ini ya. Kalau bahannya semakin tebal, fillernya bisa berulang-ulang, bisa ditumpuk-tumpuk sampai benda kerja ini nanti penuh dan nyambung ya. Kemudian yang keempat terakhir ini cover pass, atau untuk nutup ya, atau capping pass untuk nutup supaya nanti hasil lasannya menjadi rapi. Ini kita coba fit up 1G, kita letakkan aja di atas meja seperti ini. Kemudian kita ambil posisi yang paling nyaman ya untuk ngelas, posisi kuda-kuda ini. Nanti mau dipegang tangan 1 bisa, pegang tangan 2 juga bisa. Nanti untuk memudahkan apa namanya menarik ini, kita tempelkan bibir nozzle ini di benda kerja. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini kita tempelkan nih. Nah ini kita untuk rel ya, tarik supaya lurus. Tapi jangan keras-keras ya. Anggang-anggang bahasa Jawa ini itu anggang-anggang, ringan saja ya. Takutnya nanti macet mandek malah jadi trouble pengelasannya. Ini kita coba, kita pakai APD-nya dan kita cari posisi yang enak supaya apa, kabel-kabelnya ini tidak nyangkut, bisa seperti ini ya. Dan kita lakukan proses pengelasan. Nah, pendek saja untuk latihan ya. Nanti hasilnya bisa dilihat, tunggu agak dingin ya, nanti kita lihat. Kita pakai semetang. Nih, semetang ini untuk memegang benda-benda yang panas. Kita ambil, nanti hasilnya seperti ini.
Kemudian nanti diusahakan keluar kehulnya ini ya, namanya kehul atau lubang kunci ya, untuk apa? Menandakan bahwa pengelasan tadi tembus. Ini satu kali pengelasan sudah hampir penuh ya, karena apa? Bendanya cukup tipis, jadi tidak ada fillernya, ini langsung hot pass sekaligus capping pas. Ini kita lakukan pengelasan yang berikutnya. Ini nanti kalian bisa meneruskan sendiri ya sampai akhir. Jangan lupa kalau kawatnya panjang kita potong ya dengan tang potong. Kita coba sekali lagi untuk jalur yang berikutnya. Nah, setelah kita selesai melakukan pengelasan, kita matikan mesinnya ya. Kita matikan mesinnya, di off, kemudian gasnya kita tutup ke kanan. Sudah cukup, ini pengelasan selesai. Jangan lupa itu selalu dilakukan, kecuali kalau proses pengelasan belum selesai. Selanjutnya hasilnya kita bersihkan supaya nanti hal-hal yang kita inginkan bisa kelihatan ya. Kita ambil, kita cari ganjel supaya enak. Ini aja. Dan karena kita nggak ada terak, nih pembersihannya cukup pakai sikat gajah. Bersihkan itu, bersihkan sampai bersih, sampai burnya hilang kalau ada, juga spatter-spatternya, karena biasanya kalau lasmik itu cipratannya lebih banyak. Kita bersihkan. Nanti hasilnya baik apa tidak kita evaluasi sampai bersih, sampai hasil pengelasannya cukup mengkilat. Nah, kira-kira seperti ini cukup ya. Nanti kemudian diberi stempel sesuai dengan nomor absen kalian masing-masing. Selanjutnya diserahkan ke instruktur untuk dilakukan penilaian. Begitu anak-anak, cukup jelas? Oke, nanti kita evaluasi hasil pengelasan yang baik itu seperti apa. Setelah kita lakukan pembersihan atau finishing pada benda kerja tadi, disikat untuk menghilangkan kotoran, spatter dan lain sebagainya. Sekarang bisa kita nilai hasil pengelasan kita pada posisi 1G tadi bagus apa tidak. Untuk ciri-ciri las yang bagus antara lain ya, ini jalurnya harus lurus, lebarnya sama. Ini yang kita lakukan sepertinya belum ya, nanti kita harus banyak berlatih lagi untuk anak-anakku. Kemudian tingginya ini juga sama, tinggi las ya, jadi tinggi lasnya harus sama. Kalau nanti diukur ini bisa terukur ya, jadi ini tinggi lasnya sama. Kemudian kalau ada bentuk rigi-riginya itu diusahakan rigi-riginya juga sama jaraknya, pitnya harus sama. Ini antara lain itu untuk di bagian depan ya. Di bagian belakang untuk rodnya saya kira juga harus demikian ya, lebarnya sama, tingginya sama, terus nyambung terus, tidak ada putus. Kalau yang seperti kita lakukan tadi ini banyak putus-putusnya. Nah, supaya kehulnya rodnya ini bagus, nyambung terus, ini ada kuncinya ya, namanya lubang kunci atau kehul. Ini bentuknya seperti lubang ini ya, jadi bolong seperti ini.
Jadi kalau jalurnya ini lurus, terus dikehul dari depan pengelasan itu ada lubangnya seperti ini. Nah, ini lubang namanya kehul atau lubang kunci untuk memastikan bahwa hasil pengelasanmu itu ada tembusannya. Kok dikendaki tembus karena apa? Supaya sambungannya ini menjadi kuat. Ini jadi kalau misalnya yang kita lakukan tadi seperti ini kemungkinan kehulnya belum muncul, atau yang lebih mungkin lagi root gap atau jarak antara dua benda kerja ini sangat sempit atau nol, seperti ini misalnya. Ini sangat sempit sekali ya, sehingga untuk membantu memunculkan kehulnya itu menjadi sangat susah. Nah, untuk lain kali dicoba ya berulang-ulang supaya mendapatkan hasil pengelasan yang lebih bagus. Nah, ini proses pengelasan 1G sampai pada evaluasi ya. Jadi nanti hasilnya diharapkan lurus, rata air ya, tidak tinggi rendah, lebarnya ini juga sama ya, lebarnya sama. Kemudian yang penting lagi tidak ada cacat. Cacat itu seperti apa? Misalnya kalau ini belum terisi namanya inklusi ya, karena groove-nya tadi belum terisi dengan penuh. Kemudian kalau ada apa namanya kelebihan las ini ya, jadi lasnya terlalu berlebih, ini juga namanya cacat. Kemudian jangan lupa lagi karena las mic ini menghasilkan banyak spatter ya, titik-titik atau loncatan daripada cairan kawat las, ini nanti juga kita bersihkan. Terus yang paling sepertinya sepele tapi ini menyebabkan cacat, yaitu goresan-goresan kawat las selama nyala ya, art strike namanya. Kemudian kalau merepair nanti, kalau misalnya mau diperbaiki, jangan sampai benda kerja ini terluka oleh gerinda ataupun oleh pukulan-pukulan karena dipalu. Jadi usahakan pinggiran benda kerja selain yang dilas ya, artinya yang tidak dilas ini tetap utuh sebagaimana semula. Bolak-baliknya juga demikian. Karena tidak menghasilkan terak untuk las mic, sehingga pembersihannya cenderung lebih mudah. Yang lebih agak sulit itu spatternya jika terlalu banyak. Untuk menjaga jangan sampai benda kerja ini nanti rusak karena pukulan, maka cara membersihkan spatternya harus lebih hati-hati. Gunakan pahat atau palu terak secara hati-hati supaya nanti benda kerjanya tidak rusak. Demikian anak-anakku semuanya, proses pengelasan plat dengan plat dengan teknik las GMAW ya, karena kita pakai CO2 sehingga namanya MAG ya, jangan las mic, kita beri nama las mak, kita luruskan. Itu saya kira cukup. Itu pengelasan 1G. Nanti kita belajar lebih banyak, kalian harus banyak membaca ya. Untuk prosesnya saya kira nanti yang lebih detail bisa dilihat di YouTube ya, banyak sekali video-video proses pengelasan GMAW ya, atau mungkin yang lain. Saya kira itu, banyak kurangnya mohon maaf. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.